Nah, kita mulai ya. Kalau dibuka videonya ditampilkan. Kita masuk ke bab baru ya. Aplikasi daripada dioda. Ya, aplikasi daripada dioda. Beberapa nanti ya, ini juga biasa. Kali rangkaian dioda. Jadi di sini kita akan menggunakan dioda silikon ya, silikon. Jadi ada beberapa aplikasinya. Yang paling banyak dipakai itu nanti adalah penyearah gelombang ya. Karena di kita ada peralatan-peralatan elektronika itu yang membutuhkan tegangan DC. Dan kalau kita menggunakan baterai, nah itu kan harus DC ya, akan repot. Nah, ini bisa kita gunakan langsung, tetapi harus kita searahkan dulu. Itu hanya salah satu dari dioda banyak peralatan ya, dan ada televisi kemudian harus itu semuanya ada tegangan DC-nya, mengaktifkannya. Tegangan diperlukan nanti tegangan yang dihasilkan generator atau genset atau air itu harus kita searahkan. Pertama adalah diodanya kita gunakan untuk penyearah gelombang setengah gelombang. Tapi besar tegangannya itu DC-nya kecil ya, karena dia hanya setengah. Yang setengahnya jadi 0. Sedangkan DC itu adalah tegangan rata-rata. Jadi kalau yang ada dengan 0 tentu dia separuhnya ya, lebih kurang ya. Itu kalau ideal. Nah, kalau ada pengaruh dioda, nanti akan kurang lagi walaupun sedikit ya. Nah, tegangan DC itu tidak terlalu besar. Nah, tapi ini adalah rangkaian yang paling mudah. Satu dioda kita sudah dapat tegangan DC. Tapi karena tegangan nanti DC itu adalah rata-rata dan kecil, berarti dia input AC-nya, kalau kita menghasilkan tegangan DC yang agak besar, kita harus menentukan input AC-nya yang besar. Nah, nanti ada gimana dengan input AC yang cukup kecil, tegangan DC-nya juga besar. Nah, nanti ada penyarah yang lainnya. Jadi dia, ingat lagi, jika tegangan, kalau ideal pokoknya ada tegangan ya, pasti dia seperti saklar. Nah, seperti saklar dia kan, tertutup. Nah, kalau tertutup tentu AC-nya ini dia akan keluar ya. Nah, tapi dia tidak seperti DC. Kalau DC kemarin 5 ya langsung 5, kalau enggak. Kan dia amplitudenya itu dia mulai dari 0, 0,1, 0,2 seterusnya ya. Nah, jadi dia berubah terhadap waktu. Naik, turun lagi kan, gitu kan. Nah, naik dari 0, naik, turun. Kalau DC kan langsung 0, ada tegangan langsung naik kan. Tidak turun lagi. Ini dia naik, turun. Nah, pada saat dia naik, berarti gelombangnya sama seperti itu ya. Tapi pada saat dari 0 menuju negatif, karena ini gelombangnya adalah positif dan negatif, dioda seperti saklar terbuka, jadi tidak ada input. Jadi inputnya hanya gelombang positif saja. Pada saat inputnya gelombang negatif, dioda seperti saklar terbuka, berarti output tidak ada karena putus ya. Putus nggak ada, outputnya nggak ada. Ya, dia hanya gelombang positif, 0, gelombang positif, 0, gelombang gitu seterusnya. Kalau yang dia, kalau dia pendekatan kedua nanti ya dikurangi tegangannya. Berarti dia pada saat 0,1 belum ada outputnya ya. 0,2, 0,7 atau 0,6 lebih nanti baru dia outputnya ada. Jadi dia nanti dikurangi ya dengan 0,7 sama seperti yang kemarin. Nah, dia nih pada saat gelombang positif nih. Sehingga tegangan ini sama dengan tegangan sumber.
Pada saat tegangan negatif ini terbuka. Jadi tegangan di sini sama dengan 0, outputnya sama dengan 0. Itu kita lihat simulasinya juga. Buka dia, ini sama dengan tegangan, mengikuti tegangan input ya. Tetapi tentu dikurangi dengan tegangan junction dioda. Ideal dianggap sama. Pada saat dia negatif ya 0. Nah, ini bentuk gelombang inputnya. AC gini terus ya. Ini adalah gelombangnya adalah satu gelombang ini ya. Dalam 1 detik dia akan menghasilkan 50 sampai 60 gelombang. Karena tegangan PLN itu 50 Hz sampai 60 Hz ya. Jadi 50 disebut 50 Hz. Jadi banyaknya gelombang, Hz itu kan banyaknya gelombang potensi ya, gelombang dalam 1 detik. Karena dalam 1 detik dia menghasilkan 50 sampai 60 gelombang. Nah, pada saat dia melewati dioda tadi pada saat positif, kita tutup kan, ya, dia ngikutin ini. Ngikutin yang atas. Pada saat negatif, dia ngikutin 0. Sehingga dia outputnya nanti akan seperti ini. Ini pada saat gelombang positif, kemudian gelombang negatif 0. Positif, negatif 0. Positif, negatif 0. Itu seterusnya. Jadi berapa tegangan? Nah, ini kalau dia ideal kan, VP out-nya ini kan sama dengan VP in. Ya. Di sini, yang di tengah sini sama dengan tegangan sini, kalau ideal. Tapi kalau nanti dia pendekatan kedua, ini yang kita gunakan ya. Pendekatan kedua, nanti dia VP out-nya tidak sama dengan VP in, VP-nya dikurangi 0,7, itulah ininya ya, VP out-nya. VP in dikurangi 0,7. Nah, berapa tegangan DC-nya? Ini adalah tegangan rata-rata. Karena yang ini adalah satu gelombang ya, T ya, 260 derajat. Sehingga tegangan DC-nya adalah tegangan puncaknya. Tegangan puncak mana? Ini kan ini tertinggi, tegangan tertinggi. Ya. Tegangan tertingginya, ini bisa dilihat di mana? Ini ada pakai dengan osiloskop. Ya, osiloskop tidak bisa kita lihat dengan yang kemarin kita gunakan multimeter. Ya. AC nggak bisa. Itu adalah RMS. Rata-ratanya dia nanti AC dia tegang. Nah, ini ya, tegangan ini yang kita ukur nanti berapa? Oh 5 volt, itu 5 volt RMS. Karena ini ditambah ini nanti dia akan menjadi 0 ya, makanya RMS, root mean square. Kodrat diakarkan. Nah, ini kodrat, min kodrat kan jadi plus ya, baru diakarkan. Ini sama kan? Pokoknya pangkat 2 diakarkan sama dengan 2. Ini dikodratkan, ini dikodratkan, nah, sama dengan diri dia sendiri. Nah, ini dia rata-ratanya. Nah, kalau DC tidak, dia adalah tegangan puncak dibagi dengan satu gelombangnya adalah T. P-nya itu adalah singkatan dari peak, puncak. Tegangan puncak dibagi dengan T-nya 3,14. Ini kalau kita jadikan 3,14 ini dapat. DC berapa? Ya, ini PP-nya dibagi 3,14. 3,14 seperti 3,14 dapat 0,3. Ini rusak. Nah, kalau kita umpamanya tidak mengukur dengan osiloskop, tidak dapat kan 3 puncaknya, kita menggunakan ukur yang ini tadi dengan multimeter RMS. Bisa juga diukur di sini nanti untuk kalau dapatnya tegangannya adalah untuk VP-nya ini, kita tidak ada dapat VP. Berapa? Yang dapatnya tegangan RMS. Berarti VP-nya itu adalah sama dengan VRMS yang kita ukur tadi dengan multimeter AC, kita bagi dengan 0707. Itu dapatnya adalah itulah tegangan puncaknya. Jadi jika kalau sini kita dapatnya adalah jika kita ukur dia dengan osiloskop. Jika kita ukur dengan voltmeter, sehingga dia dapatnya adalah tegangan RMS. Jadi berapa VP-nya? VP-nya adalah tegangan RMS dibagi 0707. Jadi kalau kita ukur, dapat 5 volt dengan RMS-nya, bukan 5 volt di puncaknya. Puncaknya adalah 5 volt dibagi dengan 707. Tapi puncak itu lebih tinggi dari rata-ratanya. RMS kan rata-rata. Kalau di 5 volt dibagi 0,7 lebih dari 5 volt. Nanti kita hitung. Nah, ini ada 2 untuk mencari VP-nya, bisa dapat dengan osiloskop atau dapat. Kemudian kalau tidak, kita tidak punya osiloskop, kita punyanya voltmeter AC. Ya udah, kita konversi. Konversinya adalah tegangan yang kita ukur tadi VRMS dibagi dengan 0,707. Kalau dari akar 2 itu kan 1,4. Ya. Oh, dia dapat. Jadi ada 2 untuk cari VDC apanya VP-nya.
Hanya RMS, kita hanya meter. Udah, kita konversi dulu. Baru masukin sini dari VP-nya adalah tegangan RMS dibagi 7, baru dibagi dengan P. Itulah tegangan DC. Nah, VP ini tadi ya, in ya tadi ya. Kalau dia pendekatan kedua, ya udah ini berarti RMS-nya kita kurang dulu ya. RMS kurang 0,7 katakanlah, baru dia dibagi dengan 0,7. Nanti kita ambil cepat dan banyak. Nah, kalau pendekatan kedua ini tadi ya, PO-nya tidak sama dengan VP in, tapi dikurangi 0,7. Sehingga nanti VDC-nya, PO-nya udah dikurangi tadi ya, VP in dikurangi tadi bagi P, kita VDC-nya ini. Nah, kita ambil pendekatan kalau jauh lebih kecil ini nggak digunakan. Jadi nanti kita banyak menggunakan pendekatan kedua. Nah, ini kita ambil contoh. Ya. Kita ukur dengan ideal dan kedua. Jadi pendekatan tiga enggak ya. Nah, ini 10 volt. Ini bukan dari PLN. Ini adalah output dari trafo atau output dari regulator yang bisa kita atur gitu ya. Kalau dari PLN ini 220 kita. Nah, ini adalah output yang sudah kita turunkan. Jadi tidak ada tegangan AC yang sebesar ini. Kalau langsung dari sumber ya, jadi sudah kita turunkan. Ini adalah outputnya adalah output yang sudah kita turunkan dari tegangan 220 volt atau nanti kalau di 3 fase 380 volt. Kita turunkan ini. Nah, dapatnya 10 volt tapi masih AC. Nah, berapa tegangan kita carikan DC? Nah, nanti untuk mencari tegangan DC biasanya juga diturunkan di trafo dulu. Ini kita anggap dulu output trafo dulu, nanti ke trafo kita bahas lagi sedikit. Nah, berapa tegangan DC-nya? Ya, itulah tegangan DC-nya. Kemudian seperti apa bentuknya gelombangnya? Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa? Ini ya. Nah, hitung dulu. Nanti baru kita simulasikan. Ada dulu ini ya perhitungannya. Jadi berapa tegangan DC-nya? Jika input AC-nya adalah 10 volt ya. 10 volt. Dari 10 volt dapatnya dia adalah output trafo atau dari regulator. Kalau trafo itu dia kan ininya outputnya hanya beberapa saja ya. Biasanya yang 10 nggak jarang. Biasanya makanya kita put yang regulator yang bisa kita atur. Ini katakanlah dari trafo 10 volt ya. Berapa tegangan DC-nya? Ininya 10 volt ini adalah 10 volt RMS ya. 10 volt RMS bukan 10 volt peak. Sedangkan untuk menghitung tegangan DC adalah tegangan puncak. Nah, kita konversi dulu kan. Jadi tegangan yang kita dapat ini kita konversi. Jadi RMS-nya adalah sama dengan 0,07 dikali VP. Sehingga VP-nya adalah yang kita katakan VP. Ini RMS-nya ditahu ya. Jadi RMS-nya adalah VP dibagi 0,7. RMS-nya berapa? 10 volt. 10 volt dibagi 0,7 dapat 14. Lebih tinggi kan? Nah, 10 RMS. Karena puncak pasti lebih tinggi daripada rata-rata. Karena rata-ratanya ada yang rendah, ada yang tinggi. Sehingga dirata-ratakan dia 10. Padahal puncaknya 14. Di bawahnya juga ada 0,1, 0,2 dan seterusnya. Karena di gelombang ya. Sekali lagi gelombang bentuknya. Gelombang. Itu tidak DC. Kalau DC tetap dari waktu pertama sampai waktu terakhir. Ini enggak. Atau 0,1 detik sekian, 0,2 sekian, 0,3 sekian, terus sampai 1 detik ada 50 gelombang ya. Seperti itu. Makanya dia berubah terhadap waktu. Jadi amplitudonya atau tegangannya berubah terhadap waktu. Nah, kalau kita gunakan multimeter, berarti yang kita ambil adalah rata-ratanya. Nah, sedangkan untuk mencari DC adalah puncak. Jadi kita ambil dulu, konversi dulu, untuk tegangan tadi adalah rata-ratanya kita ambil dulu tegangan ininya PP-nya. Jadi PP-nya adalah 10 volt dibagi ya 14,1. Nah, inilah yang kita hitung dari tegangan DC. Jadi kalau tegangannya ideal, dioda dianggap dioda ideal, maka untuk mencari VP-out-nya adalah sama dengan VP-in. Jadi VP-in berapa, yang masuk berapa, itu yang keluar. Tapi kan tidak, ini harus dikurangi. Tapi kalau ideal, dianggap dia tidak ada tegangan junction. Jadi kita karena perintahnya 2 ya, ideal dan kedua ya kita hitung dulunya. Jadi cuma simulasi tidak ada ideal ya, intinya karena langsung. Jadi kita ganti intinya dengan saklar, itu bisa yang kemarin. Sehingga tegangan DC berapa? Tegangan DC adalah VP on sama dengan VP in tadi dibagi P.
14,1 dibagi Pi-nya 3,14. Bentar saya ini dulu ya. Saya tambahkan supaya koma 49 ya. Artinya tadi saya tambahkan dulu ya. 3,49. Nah, ini saya tambahkan sedikit dulu ya. Pi-nya kita bagi 3,14. Sama dengan 14,1. Gitu ya. Dapatnya 4,49. Dapatnya. Nah, dengan tegangan yang sama nanti ini kita bisa dapatkan tegangannya lebih nanti dari 4,5 lah ya, katakan 4,5 kurang ya. Nah, caranya dengan gelombangnya harus penuh sehingga bentuk gelombangnya tadi tidak ada nol, ada gelombang terus, sehingga dia lebih full. Nanti yang kedua nanti. Nah, kalau pendekatan keduanya gimana? Ya, pendekatan keduanya ini ya, pendekatan kedua ya. Berarti bukan 14,1 dia dikurangi lagi dari tenaga Jansen. Jadi VPO-nya tidak sama dengan VP-in, berarti VP-in dikurangi 0,7. Dia dapatnya 14,1 dikurangi 0,7 dapatnya 13,4. 3,4 jadi VPO-nya jadi 13,4 dibagi dengan Pi. VPO dibagi Pi 13,4 dibagi Pi 13,4 dibagi 3,14. Dapatnya adalah 4,27. Nah, ini dia sebenarnya yang lebih realnya nih. Ini kan errornya tadi dianggap tidak ada junction ya. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat simulasinya. Tegangan yang ini yang sudah output trafo nih ya. Makanya tegangan bisa 10 volt, kuasi 10 volt gitu ya. Nah, itu adalah kita ambil kalau di sini kan bisa kita atur tegangan. Ya. 10 volt. Ini bentuk gelombangnya nanti. Yang kuning adalah input. Terima kasih ambil yang sini ya. Nanti ini dia dari trafo yang kita ambil. Ini tegangan LMS. Ya. Nah, saya geser dulu. Nah, lihat ya, nih. AC ya. LMS yang kita dapatkan. Ini tegangan DC-nya. Ini bentuk gelombangnya. Kalau mau VP kita dapatnya di sini. Nah, ini dia. Kita jalankan. Jadi kita lihat VP-nya berapa sih? Gitu ya. 4,2 tadi ininya ya. 4,2 lah ya. Nah, tegangan ininya berapa puncaknya? Nah, ini dia. Ya, biru ya output ya. Output biru, yang kuning adalah input. Ini saya ini kan dulu ya. Ini dia. Skalanya nih, satu yang output ya. 5 volt, 5 volt, 5 volt. Jadi kan 14 lebih kan, kalau 15 ke sini. 13 sana ya, nggak sampai 14 ya, 13 lebih. 15 kan, 3 kotak, satu kotaknya 5 volt. 5, 10, kalau di sampai di atas 15. Ini dia ya, ini kan ada sisinya tadi yang antara yang kuning dengan yang biru ya. Ada sisinya kan. Nah, kalau yang ideal ini nih tidaknya, yang 14 tadi. Kalau yang biru 13, sekian ya. Nah, kira ya. Ini berapa bagi? Ini kan bagi 5 ya, bagi 5. Ini 3 lebih, 3,5 ya. 13,5 kira. Nah, dapatnya segini. Kalau kita pakai oscilloscope. Kalau tidak, ini yang kita gunakan. Nah, jadi ini ya, yang tegangan ininya kita bagi dengan 0,707. Dapatnya ya sama dengan ini. Kita tidak punya oscilloscope. Oscilloscope bisa dihitung. Oke. Apalagi kalau nanti dalam praktik oscilloscope digital. Ya kenapa? Tegangan puncak berapa? Frekuensi berapa langsung?
berapa tengah DC-nya ya? Jadi tengah DC-nya ambil ini rata-rata jumlah nih 0,1, 0,2, 0,1 terus. Nah, berapa ini rata-rata? Kalau DC adalah jumlah keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Bagi sini nih, semakin rapat dia itu semakin dekat. Nah, MS tidak. Ini di masing-masingnya dikodarkan karena dia ada negatif nanti kan. Nah, itulah ini bentuk gelombangnya. Ini tegangan dalam hitungan tadi. Ini dia adalah menggunakan ini ya, bukan ideal. Nah, gimana kalau nanti ideal? Saya indikan dulu kita yang tadi kan ada ideal. Kalau ini kan dapatnya DC-nya adalah 4,2 ya kan. Ideal kan lebih tadi ya. Ideal tadi dapatnya adalah hampir 4,5, ini kan 4,2. Ideal berarti kita ganti dia dengan saklar. DC-nya ganti dengan saklar. Agak tutup nanti ya. Ya, di atas tuh kan ideal ya. Ya pokoknya diodanya diganti dengan saklar. Tertutup. Nanti saya tampilkan. Ya. Ini DC yang bukan ideal, ini DC yang ideal. Lebih AC ulang 10 lah dulu karena ini dia kok oh ya nggak bisa begini. Ini kan dia selalu penyaranya nggak bisa nih, nggak bisa ya. Kalau dia ini kan selalu dia langsung ada, nolnya nggak ada. Kita ukur dengan DC, makanya dia ngaco nih kan. Kita ukur dengan DC, saya dia ngaco, ya kan? Nah, karena dia positif kan, naik turun. Nah, karena nggak bisa, ini adalah tegangannya tidak ini dapat kan? Ini nggak bisa ya, jika disaklar ya. Karena harus kita hidup matikan. Dalam 1 detik itu kita hidup mati 40 kali. Nah, bisa ya, karena kita harus menghidup matikannya sebanyak 50 kali itu repot. Karena tidak bisa ideal di ini nih, untuk punya arah itu ya. Karena dia harus dioda. Kalau dioda dia kan pada saat tegang positif ada yang keluar negatif 0. Kalau yang barusan kita buat, ya dia positifnya masuk, keluarnya negatifnya juga masuk. Berarti supaya nggak masuk negatif pada saat negatif kita nolkan, kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa. Ya. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai ideal. Hanya pendekatan kedua langsung ya.
Sebenarnya bukan pendekatan kedua, ada pendekatan sesungguhnya nih ya, bukan kedua lagi. Kalau kedua dia lebih besar ini. Ini pendekatan ketiga karena R-nya juga masuk. Kalau pendekatan RB-nya juga masuk. Kalau pendekatan dua kan hanya tegangan doang. Ya kan R-nya nggak masuk. Di sini ada RB-nya sudah ada, tegangan yang sendiri sudah ada. Tapi walaupun bukan 0,7 ya. Makanya lebih kecil daripada 0,2 kan. 4,2. Kalau teorinya, hitungannya pendekatan kedua itu adalah 4,27. Nah, sedangkan itu hanya 4,2 kurang ya. Katakan kalau kita bulatkan 4,2, sedangkan ini 4,2 lebih. Dan di sini RB-nya tidak dihitung. Nah, sedangkan di teori RB-nya tidak dihitung. Yang dapatnya adalah 4,27, sedangkan di simulasi RB-nya dihitung. Berarti dia artinya adalah pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga. Nah, ini kita abaikan apanya namanya dulu ini, trafonya ya. Nanti abis ini kita masuk dapat 10, nah itu lewat trafo. Nah, nanti baru kita akan bahas trafo habis ini. Nah, kita sudah ada azan ya, kita sholat maghrib dulu, lebih kurang 10 menit ya, 10 menit lebih kurang. 12, paling lama 15 menit ya. Nah, trafo, tadi kita ambil di sini nih, ini PLN-nya atau genset ya, ini kita ambil di sini. Tegangan, karena trafo yang ada di pasaran itu outputnya lebih dari satu ya. Ada yang 6 volt, ada yang 12 volt, ada sampai 24 volt ya. Tapi yang gede bisa ada yang lebih ya. Tapi yang paling tinggi biasanya dari situ sampai 30 volt kalau DC-nya ya. Kalau tegangan ini kan 24 volt udah bisa didapat 30 DC kan. Tapi dia belum penuh. Nah, ini kita gimana kalau langsung dari PLN nggak bisa. Terus kebakar trafo ini kita diodanya. Nah, harusnya sangat besar, diturunkan dulu. Nah, nanti kalaupun DC besar juga nggak dipakai, nggak ada gunanya, maka turunkan dulu. Jadi yang kita turunkan adalah AC-nya, baru DC-nya kita ambil. Bisa nggak nanti umpamanya AC-nya besar, nanti baru setelah di DC kan, kemudian kita turunkan DC-nya? Bisa, tapi kita rugi. Pertama apa? Material komponen diodanya kita harus mencari daya yang lebih besar. Daya lebih besar. Kemudian di bawahnya kita harus juga nanti menurunkan tegangan ya. Nanti menurunkan tegangan nanti ada namanya pembagi tegangan. Kemarin kita bahas itu tegangan Thevenin. Nah itu dia bisa. Jadi tanpa kita turunkan dulu, langsung kita DC-kan dulu, baru kita turunkan. Nah itu lebih mahal biayanya. Pertama adalah berarti dioda harus lebih besar. Kemudian baru tambah R lagi untuk yang R-nya juga daya besar ya. Karena tegangannya besar. Diturunkan lagi dayanya, wattnya besar, baru dapat DC. Nah, kan 2 kali kerja. Lebih baik ininya kita turunkan AC-nya, baru hanya mengarahkannya saja. Itu nanti gimana menurunkannya? Nah, ini dia gunakan transformator. Nah, ini adalah penurun tegangan. Transformator. Nanti ada juga ini sebenarnya transformator tegangan ya, cuman karena biasanya ini banyak dipakai nggak disebutkan tegangannya. Nanti ada juga current transformator. Ini voltage transformer namanya ya, voltage transformer. Nanti ada lagi current transformer. Nah, ada walaupun tidak sebanyak trafo tegangan ya, nanti ada trafo arus juga. Nah itu yang biasanya dibahas nanti itu tuh anak-anak yang mengambil arus kuat, teknik tenaga listrik ya, yang Telkom tidak. Nah, nanti ada CT, namanya singkatannya CT. Kalau ini T-nya trafo aja, disingkat TR. Transformer. Nah, kemudian transformer itu adalah transformer untuk tegangan, voltage transformer. Nanti ada current transformer, itu dia singkatnya CT. Nah, itu arus kuat nanti ya TTL. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya, nanti kita bahas lagi. Jadi kita hitung misalnya ya, berapa tegangan puncak, karena kita ini ukurannya adalah 220 ini adalah tegangan RMS ya, yang diukur dengan, jadi kalau kita ukur listrik kita di rumah langsung tuh ke dinding, itu ada 210 dapat, itu adalah RMS. Karena tidak bisa ini kita ukur langsung dengan osiloskop, kebakar osiloskop kita.
ya bisa. Seperti adalah ketegangan rendah nih ya. Makanya ini adalah RMS. Jadi berapa tegangan puncaknya? Ya, tadi kan tegangan RMS dibagi dengan 0,707. Karena rata-ratanya pasti lebih rendah daripada puncak. Nah ini dapat juga ini tegangan RMS juga ya. Nah ini udah bisa diukur dengan tegangan puncak dengan osiloskop. Karena ini sudah diturunkan. 10:1, berapa lilitannya? Kita nggak tahu dulu, yang penting jika di sini 1000, di sini 100. Nah, jika di sini 10.000 lilitan, di sini berarti dia 1000 lilitan. Nggak mungkin nih 10 lilitan ini satu, nggak mungkin, nggak fluxnya nggak masuk tegangannya ya. Nanti ada hitungan berapa lilitan. Jadi di pelajaran transformer kalian akan tahu. Nah ini udah sama. Jadi kita langsung kan tegangan RMS tadi kita bagi dengan 0,7 puncak. Nah dengan puncak kita bagi dengan kalau pendekatan ideal kita bagi dengan pi, langsung dapat DC. Atau tegangan puncak kita kurangi dengan 0,7 dibagi dengan pi dapat DC. Ini nggak bisa. Cari dulu tegangan RMS P2-nya. Output dari trafo. Nah, kemudian tadi kan adalah P2-nya adalah P1 dibagi N1 berbanding N2. Kan? Hasilnya P1 dibagi N1 berbanding N2. Ini kan P2 geser sini gitu kan. N1 dibagi N2. Tunjukkan ya. Perbandingan berapa? 5:1. Nah, 5 bagi 1 nggak usah ditulis satunya ya. Langsung 5 saja. Boleh nggak tulis? Boleh. Tapi kan dapat itu apa? Hanya 5 ini 1 kan? Tapi ngomongnya 10:3 itu harus tulis ya. 10 bagi 3 dulu. Ini langsung bagi 5. Tapi dapatnya adalah 120 dibagi 5, dapatnya 24 RMS ya. Volt RMS. Ini masih RMS. RMS ya. Belum puncak. Nah, kalau kita mau puncak, ya kita bagi dia dengan 0,707. Atau bisa dua cara. 120 dibagi dengan 0,707, hasilnya baru kita bagi dengan N1 banding N2. Dapatnya juga 34. Apa ini? RMS ini adalah tegangan puncak. PP. Ini P. Nah, tegangan puncak ini kalau dia ideal, jadi V-on-nya sama dengan 84. Kalau dia pendekatan kedua baru dikurangi dengan 0,7. 34. Ideal dulu. 34 dibagi dengan pi, dapatnya 10,8. Dari dia sini 220 volt AC, nanti output DC-nya di sini hanya 10,8 volt. Kenapa? Sudah diturunkan dulu di sini oleh trafo. Kalau tidak, ya ini kebakar. Nah, kalau kita mau langsung nanti baru diturunkan, baru trafo cari yang dayanya besar, itu jarang. Makanya orang apa? Mudah beli trafo dulu, baru diturunkan. Bukan langsung dari PLN ke sini, baru diturunkan pakai R, itu repot. Trafonya apa? Trafo tidak perlu dibeli, tetapi dioda adalah dayanya daya besar. Kemudian R juga dayanya besar. Karena nanti mau diturunkan tegangan kan, pembagi tegangan seperti yang kemarin. Nah ini tidak digunakan orang jarang seperti itu. Tapi kalau untuk tegangan yang cukup besar, ini ya, pokoknya hanya menurunkan AC saja cukup besar. Itu juga langsung dengan R saja tidak trafo. Karena kalau trafo kan besar, tempatnya besar nanti dia. Nah, dengan R saja bisa. Jadi kita umpamanya bolam kita itu hanya 12 volt AC. Dan mau kita langsung ke listrik, putus dia kan. Jadi kita turunkan dulu dengan R. Dari R-nya yang besar, di atas 5 watt ya R-nya. Nanti kita membagi tegangan. Tidak perlu trafo. Kalau perlu trafo bisa, tapi ini ukurannya besar. Kalau R kan kecil. Sehingga bisa dari kalau kita masukkan ke listrik dengan R, langsung kita kalau bohlam kita yang kecil, tidak putus gitu. Tapi dengan R yang besar. Pembagi tegangan kemarin itu ya, Thevenin. Nah, dapat tegangan, dapat dia 10 volt. Kalau dia pendekatan ideal, kalau dia bukan pendekatan kedua, nah ini yang kita gunakan ya. Kalau kalau tidak disuruh, gunakan pendekatan kedua. Pendekatan kedua. Nah, jadi dia 34-nya tadi, yang 24 volt dibagi 0,7, 24 dapatnya mana? 120 dibagi 5, 5-nya adalah perbandingan rasio trafo primar dan sekunder. Nah, ini baru dibagi. Jadi jangan 24 langsung dibagi pi ya. 24 ini masih RMS. Karena untuk dapatnya DC adalah tegangan puncak, bukan tegangan RMS.
OCP-nya. Karena nanti DC-nya adalah T20 tadi. Tegangan sekunder puncaknya, bukan tegangan sekunder primar. T2 saja ada tegangan sekunder primar. 24 lagi. Nah, ini dikurangi dulu dengan tegangan junction 0,7. Kalau prakteknya nggak sampai 0,7 itu ya. Pasti dia nanti bisa lebih. Kita dapatnya 33,3 dibagi pi. Lebih tinggi ya, lebih rendah kan? Karena ini tempat dikurangi, ini dikurangi. Nah, kita lihat simulasinya. Mana simulasi daripada penyara gelombang penuh tetapi dengan trafo. Setengah gelombang ya. Kira agak berbeda nanti untuk ininya ya. Ini di sini ada CT nih yang ininya. Ini saya ambil dari versi 11. Versi ininya enggak. CT-nya dia beda. Nah, ini ambil ini karena yang CT ya. Perbandingannya 10:1. Kalau bukan CT dia tidak ada, ini 220 Hz. Nanti kita cek ya. Kalau di sini dia 2 kali lipat nih. Dia hanya 5:1, 2 kali lipat. Nah, saya lihat dulu tegangan ininya ya. Ini pakai sini nggak usah. Nanti saya putus dulu C-nya ya. Jadi kenapa C-nya itu akan lebih bagus, tegangan lebih besar. Ini tanpa C dulu. Ya, kita lihat dulu tegangan primernya ya, 220 nih. Atau saya tambahkan dulu yang 3 primer saya tambahkan. Ini sama ya AC ya. Tegangan primer saya ini share nanti ya. Tapi yang 220 kalau kita tuh dari PLN ya. Ini tegangan sekundernya. Nah, masih sama-sama RMS. Ini tegangan DC-nya. Saya buat 10:1 ininya ya. Kalau tadi dia kan 10:5 itu dapatnya adalah bentar ya. Karena nanti tegangannya 20 RMS-nya adalah 24 ya, 24 volt ya. RMS-nya 24 volt. Makanya ininya susah kita ini ya, ininya yang saya inginkan. Buat dulu ini karena trafonya adalah 10:1. Pokoknya ini harus 24 ya, buat ya. Tadi kan dia 10:5 ya. 220 dapatnya adalah 24. Saya harus cari ini yang 24. Maka dapatnya 22 baru kan. 22. Ini harus saya naikkan. Karena trafo ini nggak bisa di ininya rasionya yang ini yang jenis ini nggak bisa diubah ya. Nah, jadi saya cari yang rasio yang bisa diubah. Trafo itu nggak ada kan. Trafo bentar ya. Kalau nggak diubah ya tegangannya saya ubah ya. Yang penting dia tegangan sekundernya sama. Ini biar sama dengan yang kalian ini ininya. Ini udah ada ya. Nah, ini ada dia. Nah, kalau saya ada. Tapi yang versi kalian nggak ada ininya, tegangannya ubah nanti ya. 5:1. Bisa copy aja ini ya. Bisa diubah ininya rasio.
Di atas harus tegangannya saya ubah ya. Kalau sini tidak perlu rasionya saya ubah. Nah, saya ubah 5:1. Karena versi yang kalian tuh ada yang nggak bisa diubah ya. 5:1 nanti dia, tapi dia ini 220, ini harusnya RFS-nya ya. Ini 220, 5:1 ya. 44, nah 44 ya. 20. Sama dengan tadi. 5:1. Ini salah. Sebentar, ini salah yang ini ya. Sebentar. Saya ingin dulu. Ini hitungan 120, 220 salah hitung. Ini kan harusnya 220 ya. Bentar, makanya kok beda. Nah, ini harusnya 220 kan. Bukan 120, 220 dibagi 5, 44 ya. Nanti baru 44 dibagi 0707. Baru ya, 44 dibagi 0707 dapatnya 62,25. 62,25. 62,25. Dibagi dibagi 3,14. 19,82. 20 lah, 19,82 ya. Tapi saya 19,62, tepatnya 61 minus 1,55 ya kan? 1,55 ini 1,55 di 19,6. Nah, 0,6 sama 19. Ini bukan 33 tapi 61,3. Nah, ini dia benar. Nah, ini dulu ya. Nah, ya kan? 19 kira-kira ini ya, 19 koma. Nah, ini saya tampilkan lagi punya simulasinya ya. Ya sama antara, kalau tadi kan 120 yang kita hitung ternyata. Ya, 44 sama ya. Nah, 220 dibagi 10, 22 dibagi 5, berarti 44. Sumpahnya 220. Nah, DC-nya berapa? Dapatnya 19. Perbedaan dekatan keduanya 19,6. 1,55 bagi 3. Itu ya.
dia karena di atas ini dia 10 banding 1-nya di 20, ini berarti di sininya bukan sesuai dengan kita ya. Nah, umpamanya yang simulasi kalian ini tidak bisa ininya diubah tadi, ini yang disesuaikan. Pokoknya apa tadi, apa namanya, di teorinya tadi kan 220 dibagi 5 kan dapatnya 44. Ini 44 berapa? Kalau ini ya, ini kan dapatnya 22. Nah, ini yang ditambah. Maka dia 10 banding 1 ya. Supaya dapat 44, di sini dapatnya adalah 440. Ini harus kita ubah. Karena yang kita cari kan sekundernya ya. Karena kita trafo kita nggak ada. Ini ya, ini berarti baru dapatnya ini. 44 ya. Sebenarnya 44 dibagi 10. Nah, ini baru sama dia. Hasilnya juga besar itu ya. 14,4 ya. Jadi ini sebenarnya 420 karena ini 10 banding 1. Ini 5 banding 1. Berarti ini kan separuhnya. Bentar. Kalau ini kita samakan, berarti outputnya separuhnya ini. Ini kecil dia. Kalau dia 220. Sama ya, 220 ini dia akan tegang sekundernya 22. 22. Jadi tegangan di sini juga agak separuhnya kan 9,5. 18. 9. Ini kita sesuaikan. Nah, itu dalam untuk simulasi. Karena kita nggak bisa merubah aktivitas. Tapi ada ini yang bisa kita ubah. Itu dia ya. Kita gunakan yang kita ubah. Nah, ini ya, sambil yang CT ini. Ini kepakai yang CT. Sama hasilnya kan? 14. Ini berapa? Pemain yang berbeda. Ini 19. Empat bagi itu 44. Terus simulasinya ini hasil perhitungan manual. Jadi ideal itu kita gunakan. Dapatnya ya. Bisa nggak langsung ini dulu dibagi 0,7 bisa? Ini dibagi 0,7 itu kemudian dibagi 5 dibalik. Hadapannya sama. Kalau pakai tadi saya bilang kita sudah tahu ujungnya V2-nya sudah tahu. Jika tegangannya kalau di Indonesia dia 220 ya. Nah, gimana nanti penyarah gelombang penuh. Ada dua cara nanti penyarah gelombang penuh itu kita menggunakan dua cara untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah dengan trafo CT. Itu singkatan dari center tap. Tapi nanti kalau kamu mau beli trafo yang prakteknya itu ada dua di pasaran itu trafo nol. Ini yang seperti tadi. Ya, trafo nol. Ya, di sini tegangannya hanya satu jenis outputnya dan ground. Umpamanya 6 ground. Groundnya satu ya. 6, 9, 12 ground. Atau kalau yang lebih besar, nah ada 6, 9, 12, 15, atau 24 ground. Nah, kalau yang trafo CT atau center tap, di masing-masing tegangannya ada dua. Di tengah-tengahnya ground. Umpamanya 6, di bawah juga ada 6. Namanya ada dua. 9-nya ada dua. Umpamanya 12, 12-nya juga ada dua. Seperti itu ya. Dan di tengah-tengahnya ada ground.
itu ditulis 0 ya. Nah, jadi ini 9, berarti kalau kita mau ngambil 9 volt, berarti 9-nya dengan groundnya. 6 ya 6 dengan groundnya. Kalau 6 dengan 6, dapatnya 12. Bisa nggak tanpa melewati ini? Nah, tapi dia tidak bisa untuk punya arah gelombang penuh. Kamu kita ambil 6 dengan 6, tidak bisa kita buat ya. Nah, jadi kalau kita diambil tengahnya ground, baru ini 6 ini masuk sini, ya 6-nya lagi masuk. Tegangnya berarti 6 volt. Tapi kalau tanpa ground, 6 dengan 6. Ini dioda ini nggak ada fungsi. Sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Jadi ketika si dioda nih, nggak ada gunanya. Depannya juga nanti hanya setengah gelombang. Nah, pada tegangan maju ini dapat ini kan. Dan pada tegangan balik ini juga buka. Nah, pada tegangan positif, ini yang negatif. Pada tegangan ini negatif, ini positif nggak ada. Nah, makanya dia nggak ada gunanya dibuat dua. Kalau dua ini berarti dia hanya dua tegangan diambil. 6 dengan 6, tengahnya ground di ground kan. 12 dengan 12, tengahnya di ground. Jadi ada 3 di sini hubungannya. Kabel. Di sini cuma 2. Namanya yang groundnya dengan 12. Udah, 12-nya ke dioda, yang groundnya ke ground. 9 dengan ke dioda, yang groundnya ke hanya 2. 9 dengan ground, 6 dengan ground, 12 dengan ground. Jadi tidak. 6 dengan 6, satu lagi ground. 6 pertama ke dioda pertama, 6 kedua dioda kedua, yang tengah-tengahnya ke ground. Groundnya disambungkan ke ground. Ada 3 kabel. Ini sensor. Kalau kita ambil ini, kita putus, berarti kan 6, dapatnya 12, benar. Cuma yang bekerja hanya ini. Saya nggak gelombang lagi dia. Ya, gelombang. Nah, bisa tetap. Nanti gimana kalau yang ini kita mau gelombang penuh? Ini ada lagi caranya. Ya. Ini aja dulu ya. Kita ambil. Tapi dia pada saat gelombang yang gelombang yang pertama ini yang kerja. Ini 0. Pada saat yang gelombang negatif ini yang kerja, ini yang 0. Jadi dia sehingga nanti ini pada saat positif, gelombang positif yang di bawahnya terputus, ground 0 dia. Bukan hilang ya, cuman nggak ada tegangan. Ini dia seperti yang positif dengan ground. Ini gelombang kan, sama dengan tadi. Pada saat gelombang negatif, kalau tadi kan 0. Nah ini gelombang negatif dia tidak. Jadi kan 0 ya kan. Nah, ini baru yang ini nih. Nah, baru yang 1. Ada gelombang negatif, yang ininya yang 0. Nah, jadi dia ini yang kerja. Sehingga dia yang tadinya ini gelombang di atas ya nih, ini menjadi 0. Yang tadinya ini 0, ini menjadi gelombang. Sehingga kalau digabung dia akan menjadi semuanya gelombang positif dan 0. Karena yang ini yang ganjil ya 1, 3, 1, 2, ya 1, 3 ya 1, 3 itu dioda pertama yang membuat. 2 dengan 4 dioda kedua. Kalau dia banyak ini kan banyak gelombangnya nggak habis-habis ya. Tapi yang ganjil 1, 3, 5, 7, 9 itu dibuat oleh gelombang yang dioda pertama. Sedangkan kalau hanya satu dioda kan udah yang satunya 0. Nah, karena dua dioda pada saat negatif yang kedua, keempat, keenam, delapan. Sehingga nanti VDC-nya berbeda dengan tadi. Jadi kan VP dibagi P. Ini di dua puncak. Puncak ini, puncak ini. Nah, tadi kan puncak pertama tambah 0. Nah, kan nggak usah dihitung kan. Ini, dua ini. Atau VP tambah VP bagi P. Nah, itu kan repot. Dua VP sama kan. VP ini dengan VP ini. Nah, hasilnya VP, dua VP ya. Dua VP dibagi P. Nah, VP sama dengan VP. VP ditambah VP. Itu dua VP kan. Puncak. Dibagi dengan P. Itu lebih besar nih kan. Dengan tadi. Karena yang dibaginya lebih besar. Nah, itu tegangan ini kan setengah jadinya ya, setengah separuh. Kalau kita menggunakan ini yang sama ya, umpamanya gulungan yang sama nih, sama. Perbandingan 5:1 jadi kan? 5:1-nya semuanya. Ini 5.000, ini 1.000. Separuhnya jadi 500 kan. Tetapi kalau dalam prakteknya itu sudah ada tegangannya. Itu 6, ya, 6 dengan 6. Tidak perlu lagi kita bagi. Nah yang ini dia, kita ini semua dulu nih perbandingannya. Keseluruhan baru dibagi. Nah kalau prakteknya tidak, sudah ada. Yang 6 volt sendiri, 6 volt yang satu lagi sendiri. Sehingga nanti PP-nya tadi makanya separuh tadi kan. Kalau punya arah yang sama ya. Separuh dari ini. Nah, kalau dalam prakteknya ini tidak. Ini enggak 6 dengan 6 ya, 6, 12 dengan 12, 12 dapat
Ini kan kita anggap ini hanya satu gulungan. 10/1. Kalau ini 1000, berarti sini dapatnya 100. Ya, berarti kalau dibagi 2, ya 50 dengan 50. Nah, ini kita coba simulasikan, nanti baru kita ini dulu ya. Kita hitung dulu, baru nanti kita simulasikan. Ini yang dianggap bahwa hanya satu output ya, separuhnya. Kalau yang praktek tidak perlu dibagi lagi. Oh, udah jelas. Sama 6 dengan 6 ya, masing-masing berarti dia 12 itu. Jadi 10/1, ininya nanti juga 220 ya, kita buat nanti ya, 220 tadi yang. Tapi juga 220 ya, 20 ya. Sebentar saya ini dulu aja ya. Oh, biar sama. Sebentar, sama. Soal. Bentar. Karena di soal 220, di jawabannya 110. Nah, ini ya. 120. 10/1. Keseluruhannya ini ya, 10/1 dari ujung ke ujung, bukan sini-sini. Makanya nanti dibagi 2. Nah, kalau yang trafos sebenarnya udah, ini 6 berarti 12. Kalau tadi kalau kita bandingkan yang sebelumnya, berarti jangan yang 6 yang dibandingkan 12 ya, 2 kali lipat. Yang di atas ya. Sama-sama 10/1 gitu ya. Ini 10/1 ya, ini salah lagi nih. Ini 10/, ini bentar ya. 10/5 kan? Bentar. Nanti ini kamu kan lihat videonya, kamu nanti salah. Saya tutup dulu ya. 10/5 ya. Yang contoh pertama ya. Pertama 10/5. 10/1 ya. 10/1 berarti penyelesaiannya 10/1. Coba dulu ya. Benar tadi hitungannya. 10 ya. 10. Ini berarti 22 ya. Benar yang tadi saya. 22 dibagi dengan 707. Karena kita sesuaikan dengan gambar, jangan itu ya. Jadi 707 ya. Pokoknya 31,12. 31,12. 31,12 dibagi 10. 9.
Nah itu dia ya. Nah ini yang kita lihat ini ya. Beda tadi karena soal setelah ini soal 10 banding 1 ya. 10 banding 1, ini dibagi 10 dapat 22, dibagi 0,757, 31,12, 3,12 ya dibagi pi 0,9. Kalau di pendekatan keduanya, nanti dikurangkan dulu ya, 31,12-nya dikurangi dengan 0,7, 30,42, 30,42 dibagi 3,14. Nah, ini saya sesuaikan juga 10 banding satunya untuk simulasi ya. Kita dulu. Simulasinya juga kita sesuaikan. 10 banding 1. Gambarnya juga nggak sama dengan soal. 10 banding 1 ini udah apa ini ya? Ini jadi 22 ya. 220. 20 rubah. Di bawah ini yang rubah 10 banding 1. Nah, 9 tadi ya. Nah, 0,5 lebih besar. 0,6 tadi ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, nah, ininya juga 10 banding 1. Ya, 10 banding 1. Ya. Tetapi dibagi 2 nanti. Karena separuh untuk, karena di tengah-tengahnya ground ya. Kalau nggak dibagi 2, ini nggak ada gunanya dioda yang kedua. Nah, ini karena di tengah, ground dengan ini untuk ini. Ground dengan yang ini untuk yang negatif. Ground yang dengan positif dengan ground untuk D1. Ground dengan positif yang kedua untuk D2. Jadi dia jumlahnya nanti adalah dapat sekundernya itu bukan PP-nya, dibagi 2 dulu. Itu. Berubah. 220 sebentar. 220 dibagi 27. Bentar ya, sebentar dulu. 311,17.
Sebentar ya, ini dulu. 331,13. Ya. Ini sama pertamanya sama dengan tadi dulu. Ada dua cara saya buat ya. Ini di tegangannya kita bagi dengan 0,07 dulu, baru dibagi 10. 50 itu bagi, ini kan sama. Ini bagi 10 ya. Ini belum dibagi 10. Dapat tegangan sekunder 11 dibagi 10 sama. Ini kalau tegangan sekundernya, PP-nya berapa? PP2-nya ya. PP2-nya sama. Ya, PP2-nya ya. Ini PP-nya dapat 12 ya. Oh, ini langsung di sini aja. Ini 10 banding 1 ya. 10 deh ya. Jadi 210 dibagi 0,07. Kemudian hasilnya dibagi 10. Atau 210 dibagi 10 dibagi sama aja kan, 2 kali dibagi. Hasilnya sama. Nah, ini dia. Ini kan baru sekunder untuk keseluruhan ya. Sedangkan di CV itu dia dibagi 2. Dibagi 2. Nah, bukan separuh, dibagi separuh dulu. Nah, bagi setengah, setengah dapatnya 15. 15 ini ideal, 15 dibagi 2 ya. PP-nya dikali 2 dibagi dengan 2 PP in, karena ini PP in sama dengan PP out ya. PP in sama dengan PP out. Jadi 2 kali 15,56 dibagi Pi, dapatnya 9,. Nah, kalau pendekatan kedua, berarti 15,6 ini tadi dikurangi 0,7. 14,86. Dan 2 PP dibagi Pi. 2 PP dibagi Pi. 2,406 dibagi 9. Kita lihat simulasinya. Yang CT ya. Ada dulu. Ada nggak? 100. Nah, gelombang penuh ya, gelombang penuh dengan center step.
Nah, ini dapatnya adalah 9 ya, yang 9,46 ya. 9,46. Nah, naik dia ya. Nah, ini sama. Ini ininya 10/1 ini harus 20 dulu. 220. Ininya 10/1. Ini primarnya. Kita hitung dulu. Primarnya dulu nih. AC ya. 220 kalau dibelakang ya. Ini separuhnya ya. 22 kan, ini ujung nih. Ini bukan ujung. Dapatnya 220. Oh, ini 44 kalau ujungnya 220 tempat. Berarti ini makanya sebuah separuh tadi ya. Karena ini keseluruhannya dia. Nah, ini membuat separuh 110 ya. Sehingga dia OV sekundernya separuh. Nah, ininya saya turunin. Atau ini yang saya pembaginya yang dibesarin ya. Nah, ini 220 harus kan di sininya nanti outputnya adalah 22 kan. Ini saya ambil separuh. Separuh dia ya, ini kan ke ground ya, nih, ground separuh ya. Separuhnya adalah 11. Itu kan 22 ya. 22. Kalau ujung ke ujung, bagi 2 ke 2. Kalau tadi ya, ininya 11, ininya ya. Ini dia 220 ya. Itu 300, berarti di 31, berarti 15. 22 dapatnya 15. 220. Sebentar, 220 dibagi 2 dapatnya dibagi itu 22. 22 dibagi 0,7 31. Oke. Karena RMS, RMS-nya 22 ya, benar. RMS-nya 22. Kan RMS nih. Kita cari VP kan. DC-nya 9. 9 soal. Ini bukan RMS, ini bukan VP ya, RMS. Separuh. Nah, kalau dia seluruhnya berarti 22. Kalau dibagi dengan 0,7 ya 31,1 ya. Ini separuh. Ya. Ini agak berbeda dengan praktek. Ini kalau prakteknya langsung dapat ya, ini udah langsung separuh. Makanya ini kurangin. Kalau 220 dia ini separuh, ya pasti dia ininya 10/1 ini. Ya. Ini juga 10/1, jadi sebenarnya 10/5 dia ini. Keseluruhannya. Nah, kalau saya jadikan 10/5, ini baru nih semua ini 20. Nah, ini ya. Karena dia 10/1-nya itu adalah untuk keseluruhan. Nah, kalau di sini dia untuk separuhnya, makanya harus 10/5. Oh, ini nggak bisa ya, nggak bisa dibenarin. Nggak bisa dibenarin, makanya saya jadi ini tadi. Nggak bisa diubah ya. Soalnya ini di copy. Makanya ini yang saya kurangi 10. Yang penting dia tegangan sekundernya adalah 22 tegangan ke tegangan. 22 tegangan ke tegangan. Jadi kalau tegangan ke ground berarti dia 11. Nah, ini dia kan 11. Kalau ujung ke ujung, nah ini kita buat ujung ke ujung ya, sambil meter satu lagi. Kita taruh di bawah ya, supaya membedakan. Ini ke ujung sini. Satu lagi ujung sini. Ini ngecek aja ya. Tegangan AC. Ini yang paling bawah ya. Tegangan berarti dia 22. Ya, 22. Nah, kan ini separuh. Tegangan dengan ground. Tegangan dengan ground. Nah, ini tegangan dengan tegangan. Nah, ini dia yang kita hitung tadi. 22 RMS kita bagi dengan 0,707 berarti 31. Ya. 31-nya dikali 2 dibagi dengan 3,18. Kalau ideal.
Kalau tidak ideal ya 22 ini kita bagi dengan 0,67, hasilnya 31, sekian dikurangi 0,7, lalu hasilnya dikali 2 dibagi dengan Q, dapatnya 9 volt. Dapatnya 9 volt, sama 9 volt ya. VDC-nya. Ini yang ideal. Ini 9,2. Ini akan pembelakang. Dan berbeda 9,4 kalau di itu 9,2 ya. Selisih tadi juga selisih kan. Antara simulasi dengan praktek hitungan ya. Hitungan ini kan banyak yang kita bulat-bulatkan. Seperti ini. Itu dia. Oh, ini juga 0,7 juga pembulatan ini ya. Bagi ini. Setengah dari akar 2. Ini dia. Pembulatan juga. Makanya dia di simulasinya tidak sampai ya di bawah 9,3. Jadi masih ada per 100-nya itu yang salah. Nah, itu nanti dia antara praktek, simulasi, dan hitungan teori untuk rangkaian-rangkaian analog itu pasti ada bedanya. Tapi kalau digital itu mirip sekali. Selisihnya tuh kalau bahasanya delay sedikit. Hasilnya persis. Analog pasti dia. Jadi ada 3, makanya nanti dalam praktek itu ada 3 kalian. Ada simulasi, kemudian ada pengukuran, kemudian ada perhitungan. Itu 3-tiganya bisa berbeda. Jadi kalau kita buka akhirnya ini dengan prakteknya juga. Tapi yang 9-nya ini pasti nggak jauh. Selisihnya adalah koma-koma di belakangnya. Nah, di praktek nanti kita lebih susah lagi. Kita maunya dapat itu kan 22 ya. Yang ini CT-nya hanya 11. Itu belum ada. Maka kita menyesuaikan yang ada. Jadi dia kalau ininya 10:1, ujung ke ujung tadi 2, ini hasilnya dapat 18. Nah, di sebelah sini kita lihatin ya. Umpamanya dia, ini kan separuh. Nah, kalau tadi kan kalau dia ujung ke ujung yang kita ambil, tapi CT-nya ya, ini bukan ini 11, tetapi 22. Ini 22, berarti kan 44 ya. Nah, ini dia. 920 itu tegangannya bisa 18 volt. Itu yang sama ya, yang sama. Cuman satu CT, satu tidak. Ya. DC-nya nanti ya. Mana yang DC? 220, ininya 22 ke 44 kan. 2 kali lipat ini ya. Ada 9 kan, berapa kali lipat? Ini 110. Jadi dia jauh lebih besar. Jadi CT itu dia trafonya banyak, gulungannya banyak, 2 kali lipat dibandingkan dengan gulungan trafo biasa. Karena masing-masing mempunyai masing-masing mempunyai nilai yang sama itu ada 2. Nilai yang sama itu ada 2. 6 volt, 2. Kalau kita pakai 6 volt dengan ground, nah dia sama dengan trafo 0. Ya, trafo 0 hanya bisa untuk setengah gelombang saja. Yang satu lagi kita gunakan juga dia CT-nya. Tapi kalau dia dengan CT, jadi yang satu dioda tegangan dengan ground, yang satu lagi tegangannya sama ya dengan ground supaya gelombangnya sama atas bawahnya. Boleh nggak di trafo CT ini umpamanya? Ambil umpamanya yang ininya di atas umpamanya ground dengan 6 volt. Di bawahnya ground dengan 9 volt. Boleh. Tegangan ininya akan lebih besar. Ya, karena dia kan yang negatifnya ininya gelombangnya lebih tinggi kan. Bisa nanti kita kalau di sini nggak bisa deh ya. Dia pasti sama. Kalau ini ya di sebelah sini. Kalau dalam prakteknya bisa karena dia outputnya itu ada 6, ada 6 2, 9 2, 12 2. Jadi bisa Kak? Ya, di atasnya kita ground dengan 6. Yang di bawahnya ground dengan 12 itu bisa. Kalau di sebelah sini hanya 1 kan. CT-nya. CT-nya hanya 1. Jadi kalau ininya 11 volt, ini 11 juga. Kalau 22 ini 22 juga. Bisa kita jadikan yang 16, yang 12. Karena di sini hanya outputnya CT-nya hanya 1. Dalam praktek tidak 1. Itu minimal 3.
Ini dia. Yang biru adalah output, tidak ada nolnya lagi kan? Nah, gelombang terus. Bandingkan dengan punya arah sinyal gelombang tadi, sehingga dia 2 kali VP. Nah, sinyal gelombang ya, positif, no, positif, no, gelombang positif, no, gelombang positif, no. Sedangkan gelombang penuh tidak. Gelombang positif lagi, gelombang positif lagi. Karena ada dua dioda yang bekerja. Pada saat dioda positif ini yang kerja. Pada saat tegangan negatif ini yang kerja. Jadi dua-duanya ini yang negatif, ini yang positif. Positif dia, negatif dia. Kan? Dua-duanya ada gelombang. Jadi dia jika umpamanya ya tadi gulungannya dibanding satu atau tegangannya nanti 6 volt. Satu lagi 6 dengan 6 dipakai. Dia 2 kali lipat lebih ya. Itu dia. Tadi trafo dioda kita nambah, tapi trafonya harus trafo CT. Tetapi yang setengah gelombang bisa nggak trafo CT? Bisa. Nah, di trafo CT bisa nggak? Bisa. Ya, ini nggak usah pakai langsung. Di setengah ini. Nah, gelombang bisa dengan CT, tapi gelombang yang trafo 0 tidak bisa untuk dua dioda ini. Nah, ini tidak bisa untuk dua dioda. Dia 4 baru bisa, dua dioda nggak bisa. Jadi misalnya 1 atau 4. Nah, kalau yang CT bisa 1, bisa 2, bisa 4. Nah, kalau 4 itu apa? Mending 2 aja kalau ini karena dia udah pakai. Ya. Nah, kalau CT, kalau mau 1, ya ini pun store aja langsung. Ini dengan ini, udah selesai. Groundnya ke sini ya. Udah, udah kerjanya enggak, putus. 2, ya 2 gelombang dia. Kalau 4 nanti lain lagi, dia enggak pakai CT. Ujung-ujung ambil. Groundnya enggak di sini. CT dengan positif. Nah, ini nanti yang kita inikan untuk yang berikutnya. Jadi untuk gelombang penuh ada 2 cara. Nah, ini disebut pengarah jembatan. Atau disebut juga wind bridge ya. Jadi dia menggunakan trafo 0. CT boleh nggak? Ya bisa. Groundnya tengah nggak diambil. Berarti umpamanya ini 6 dengan 6, 12 dengan 12. Groundnya ini nggak diambil yang groundnya. Ini dengan ini bisa. Tetapi yang 2 bisa nggak tanpa CT? Nggak bisa. Ini nanti minggu depan kita ini kasih tampilkan. Yang jembatan. Jadi untuk trafo biasa, kalau nggak 1 berarti 4 dioda. 1 hanya setengah gelombang, 4 dioda gelombang penuh. Kalau CT, mau 1 setengah gelombang, 2 gelombang penuh, 4 bisa juga gelombang penuh, tapi tengah groundnya nggak pakai ini tengah. Ini dengan ini lagi. Nah, ujung udah, dia sama seperti trafo 0 lagi. Bisa deh. Ini ya, ini ground sini, udah nggak diambil. Ini ujung ini masuk sini, ujung bawah. Yang berlawanan arah ya, 2 searah. Ini ke arah maju nih. Nah, ini arah majunya ke sini. Jadi pada saat ini arah maju, ini arah balik. Sama dengan tadi. Ini arah maju, dan arahnya arah balik. Nah, kalau di CT, ininya jangan dipakai. Groundnya nggak dipakai. Jadi umpamanya 6 volt dengan 6 volt. Kita break bisa. Tapi hanya 2 dioda, nah, itu tidak bisa. Jadi 6 groundnya di tengah. 2 dioda dengan trafo 0 nggak bisa. Nggak ada gunanya, yang satu tidak akan bekerja. Lalu dia yang bekerja hanya. Nah, ini contohnya nanti minggu depan kita sambil masuk ke dioda khusus ya. Tapi kita tambahkan waktunya. Karena untuk mencari pengganti sekalian ya kemarin ya. Nah, sampai di sini kita nanti videonya saya tampilkan di Google Classroom ya untuk melihat, untuk menjawab soal. Ya. Nah, buka untuk ini. Nah, kita sekali pertemuan lagi minggu depan, tapi sekali kita tambah juga ya ininya. Jadi nanti namanya tidak bisa hanya sekali 2 kali karena yang ganti hari yang libur ya. Tambah nanti setiap pertemuan bisa lebih dari, namun nggak cukup 2 kali ya. Bisa 3 kali kita tambah. Nah, sampai di situ kita minggu ini kita sekali lagi pertemuan. Minggu depan kita sudah, minggu depannya lagi ya kita sudah ujian ITS. Nah, ujiannya, nah ini tetap ya, yang kelas pagi tetap pagi, yang sore tetap sore ya. Sebetulnya boleh digabung, boleh gabung. Tapi kalau ujian tetap
sesuai jadwal ininya. Karena nanti ininya jangan lupa Google Drive-nya aksesnya dibuka untuk dosen ya. Kalau nggak nanti nggak bisa buka, saya nilainya nggak ada. Jangan lupa. Masih ada yang langsung setelah di upload ke Google Classroom langsung dikirim linknya. Itu dibuka dulu, yang di share gitu ya, untuk yang dibagikan. Nah, baru dia bisa terbuka. Waktunya dibatasi ya. Jadi kalau kamu di Google Classroom telat ada kebaca sama saya. Ya, tidak kebaca. Kalau di akan dibatasi juga, tidak bisa masuk malah oleh portal ya. Google Classroom masih masuk, tapi dia telat, ada jamnya kan. Tapi kalau di portal akan ditutup setelah 2 jam. Ya, nanti akan ininya setelah 2 jam saya tutup komentarnya. Tidak bisa kamu kirim lagi. Ya. Tapi kalau telat, Google Classroom berarti nilainya akan kurang. Tapi kalau ke portal udah langsung sistem ya. Pokoknya komentar ditutup, tidak bisa mengirim jawaban. Jadi kirim jawabannya nanti setelah paling lamanya 2 jam ya. 2 jam misalnya sedikit ya, karena untuk masalah pengiriman ya. Jadi sedikit, nggak banyak. Nah, itu dia nanti ya untuk ujiannya. Jangan sampai aksesnya nggak dibuka untuk semua mata kuliah ya, bukan saya aja. Nah ini untuk pemberitahuan juga, terutama yang anak angkatan baru ya. Mungkin semester depan kita sudah ada yang kuliah di kampus, walaupun belum 100% ya. Tidak ada yang tatap muka karena sudah banyak yang vaksinasi ya. Tapi masih dibatasi 50% dari kapasitas kelas. Nah kalau kita elektro bisa tidak perlu 2 kali pertemuan ya, karena kita tidak pernah jarang ya yang kelasnya itu sampai 30-an satu kelas. Kita tetap nanti ada kuliah-kuliah tertentu ya, seperti ya ini tadi ada yang hitung-hitungan, yang praktek itu kita akan tatap muka nanti mulai semester depan. Sudah dipersiapkan sekarang ini ya. Tapi tidak 100% ya. Jadi mata kuliah yang masih teori-teori yang nggak banyak hitungannya itu masih online. Tatap muka adalah mata kuliah yang yang hitung-hitungan ya dan praktek. Jadi kita praktek tidak simulasi lagi. Tidak cukup simulasi, tetap simulasi, tapi praktek langsungnya ada. Untuk semester depan ya. Sampai sekian kita, jangan lupa kita hanya sekali lagi ya semua. Jadi ujiannya kita ya sampai materi terakhir ya. Karena nanti karena ada penggantian nggak cukup sekali 2 kali untuk pasok ini. Kita tutup kuliah kita. Mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.